Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali kita di sesi kuliah online mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu dalam rangka memenuhi sistem kredit semester dari mahasiswa yang seharusnya dilakukan di bangku kuliah, di tempat kuliah. Ini kita lakukan di rumah secara online melalui media YouTube. Alhamdulillah, pada malam hari ini sekitar pukul 11.40 saya bisa memberikan kuliah kepada kalian yang mungkin nanti akan kalian saksikan kuliah ini di pagi atau di siang hari, sebagaimana ilmu ini diupload nantinya. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita itibar, kebaikan, pembelajaran dalam diri kita, tarbiyah, agar kiranya kita teredukasi untuk terus belajar, agar kiranya kita terus menanamkan bahwasannya kehidupan kita ini akan lebih baik nantinya bila kita selalu mengingat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat ini kita di bulan barakah, bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan idkum minan nar, di mana bulan ini adalah bulan yang setiap tahunnya kita laksanakan, yaitu bulan suci Ramadan, yang di dalamnya ada puasa di bulan Ramadan, yang wajib hukumnya kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Alhamdulillah, walaupun agak malam karena di siang hari mungkin tidak bisa ya, banyak gangguan dari sana sini, makanya saya mengupload video ini di tengah malam supaya kita mendapatkan ilmu ini dengan jernih, dengan segala kelapangan hati, dan kita tonton videonya agar kiranya bagi kalian yang mendapat ilmu mengenai akhlak tasawuf ini dengan baik dan dengan sebenar-benarnya. Pada malam hari ini saya ingin merefleksi kuliah kita, hubungan antara akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya. Mungkin nanti ada dua saja yang akan saya kupas, masalah hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya, yaitu kita padankan nanti akhlak tasawuf ini, akhlak ini dengan filsafat dan akhlak dengan psikologi. Karena ini penting sekali ya, karena mengapa dibilang penting? Karena sangat kedua ilmu ini sangat memberikan khasanah yang bisa dikembangkan nanti di kemudian hari oleh mahasiswa, agar kiranya akhlak ini dapat menjadi lebih baik bila dipadankan dengan ilmu filsafat, yaitu ilmu kebenaran, dan juga dipadankan dengan ilmu psikologi, ilmu jiwa, atau ilmu tata perilaku, ilmu etika, ilmu moral, ilmu kesopan santunan nantinya. Jadi yang pertama yang saya akan bahas yaitu akhlak tasawuf dengan ilmu filsafat ya. Ini menurut Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya. Jadi maujud, yang wujud untuk apa? Untuk mengetahui apa sih hakikat kebenaran yang ada di dalamnya. Terus juga menurut ilmuwan dari filsafat, ya, ini Immanuel Kant, filsafat merupakan ilmu pokok dari segala ilmu pengetahuan yang mencakup 4 persoalan. Yang pertama, apa yang kita ketahui? Apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa melihat kehidupan gerak-gerik manusia dalam segala sesuatunya itu
masih mencakup dalam ilmu akhlak. Terus apa yang dapat yang boleh kita kerjakan. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh kita kerjakan. Ya. Yang ketiga, sampai di mana penghargaan kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Ya, itu dijawab oleh agama nantinya. Karena agama itu menjawab dengan kebenaran yang mutlak, yang hakiki, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dari kebenaran di dalamnya. Dan yang keempat, apa yang dinamakan manusia. Nanti ini dijawab oleh antropologi. Kenapa dijawab antropologi? Karena antropologi lebih menekankan kepada ilmu kemasyarakatan, ilmu masyarakat sosial dan ilmu yang juga nanti akan masuk di sana itu ilmu sosiologi, bukan hanya antropologi, yaitu ilmu sosiologi, yaitu ilmu kemanusiaan. Jadi objek kajian filsafat meliputi alam yang ada kita tinggali sekarang ini dengan segala isinya, ya, yaitu manusia, perilaku dan sikapnya mengenai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mengetahui nantinya dari filsafat ini, kita akan mengetahui alam dengan segala isinya, terus juga eksistensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bila kita padankan dengan ilmu filsafat, tasawuf dengan ilmu filsafat, ya. Dan akhlak adalah perilaku manusia tersebut dapat diketahui dari baik buruknya manusia, kehidupan manusia, dia ingin yang dicari apa, ya, dengan kajian ilmu filsafat, dengan segala dasar-dasar dan sendi-sendi agama, sesuai dengan agama. Jadi tidak menjurus hanya ke agama Islam, tapi mungkin semua agama, karena Immanuel Kant ini non Muslim, ya. Pada masa lampau ketika ilmu-ilmu secara terbatas ternyata filsafat ini menaungi. Yang pertama kali ada ilmu kebenaran, yaitu ilmu filsafat. Ini sudah sangat lama sekali, yaitu filsafat Yunani kuno, ya, karena dia menaungi. Sebelum agama Islam masuk, dia sudah menaungi semua agama. Jadi semua agama dinaungi oleh filsafat. Pada objek filsafat dapat dibagi menjadi dua, ya. Pertama, hal-hal yang tidak terdapat dan tidak bisa diintervensi oleh manusia. Ya, ini ada. Agama kita juga ada yang tidak bisa diintervensi oleh manusia, yaitu rezeki, yaitu takdir. Takdir itu terdiri dari rezeki, jodoh dan maut. Itu tidak bisa diintervensi. Walau nanti dibagi lagi yang bisa dinafikan itu adalah rezeki dan jodoh. Untuk maut itu tidak sama sekali, itu mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan di mana, apa yang menyebabkan kita mati, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hal-hal yang bergantung pada usaha manusia, yaitu tindakan-tindakan manusia, ya, tindakan manusia secara praktis. Praktek-praktek manusia itu ada dalam ilmu ini, yang kedua ini. Jadi bisa disebut juga filsafat teoritis, teori-teori filsafat, ya, itu dibagi menjadi tiga. Itu satu, pertama filsafat ketuhanan, al-hikmah al-ilahiyah, ya, yaitu yang berkaitan dengan aturan-aturan umum tentang eksistensi awal manusia dan eksistensi dari akhir manusia. Terus yang kedua itu fisika, ya, filsafat fisika, tabiat yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu matematika yang juga dalam beberapa bagian. Adapun filsafat praktis al-hikmah al-amaliyah terdapat tiga bagian. Pertama, akhlak yang menyebab bagi kebahagiaan atau kesesatan manusia. Jadi akhlak ini orang Kristen, ya, orang-orang non-Muslim mengatakan, ilmuwan bahwasannya ini baik buruknya manusia ini tergantung dari agama, ya. Dan dia akui bahwa Islam ini sebagai agama yang menyebabkan orang itu baik dan buruk. Jadi dia nafikan mungkin agama-agama yang lain, ya. Jadi disebut al-hikmah al-amaliyah, ya, itu dibagi tiga katanya, kan.
kebagian atau kesesatan manusia. Terus yang kedua itu manajemen rumah tangga. Mungkin ini yang berkaitan dengan keluarga kita. Bagaimana manajemen keluarga? Bagaimana kita menjadikan diri kita dalam keluarga ini berharga nantinya. Nah, dengan adanya ini maka akan terjadi ada manajemen rumah tangga yang bisa berkaitan langsung dengan manajemen kemasyarakatan nantinya. Terus yang ketiga adalah sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Nah ini ya, yang lingkungan ini yang menjadi pokok persoalan. Ya mungkin di keluarga bisa filterasi. Mungkin di umum di sosial masyarakat kita sulit sekali memfilterisasi. Apalagi yang namanya yang kaitannya dengan perilaku, tingkah laku, adab, sopan santun, etika, moral. Nah, ini kan yang berhubungan dengan selain akhlak, ya. Kalau akhlak itu yang berhubungan dengan khusus mungkin lebih ke agama. Jadi ilmu akhlak pada awalnya saling berkaitan sekali dengan filsafat. Bahkan karya-karya khusus bidang akhlak juga turut berbicara dalam manajemen rumah tangga, dalam manajemen pendidikan, dalam manajemen lingkungan kehidupan kita. Oleh karenanya secara praktis kita bisa katakan bahwasannya sekarang ini apa yang dilakukan oleh manusia itu berkenaan dengan akhlak dan juga dengan dunia filsafat, yang dimana keduanya itu sama-sama mencari kebenaran. Agama mencari kebenaran ilahiyah, filsafat mencari kebenaran keduniaan. Yang selanjutnya ini hubungan akhlak dengan psikologi. Berkali-kali Bapak bilang bahwasannya psikologi ini bisa dibilang bapak moyangnya ilmu, karena semuanya ilmu apapun itu pasti berkaitan dengan psikologi, pasti bisa dipadankan dengan psikologi. Akhlak tasawuf kah, ya, akhlak dengan tasawuf itu bila dipadankan dengan ilmu psikologi maka akan lebih menggigit nantinya. Ilmu retorika, dakwah tanpa adanya ilmu psikologi maka akan sulit kita bisa mengajak orang ke jalan kebaikan. Oleh karenanya di ilmu psikologi ini memperhalus apa yang ada di dalam kehidupan manusia, karena ilmu ini adalah ilmu jiwa, ya, psikologi, ilmu jiwa, ilmu perilaku, ilmu tata krama, ilmu etika, ilmu sopan santun, ilmu sikap, sifat manusia. Jadi begitu akhlak dipadankan dengan tasawuf, dia akan langsung merapat, akan semakin mendekat. Kenapa? Karena ilmu psikologi ini sebenarnya memang ditemukan belum lama, tapi sudah ada dalam diri manusia secara tidak langsung, seperti ilmu tasawuf. Ya, kita tidak menyadari bahwa kita sudah bertasawuf, dan kita juga tidak menyadari bahwasannya kita sudah berpsikologi, ya, tanpa kita sadari, ya, tapi begitu Bapak jelaskan ini, nanti kalian, oh itu ada di saya. Bapak jelaskan yang ini, oh itu saya yang punya. Jadi ilmu psikologi ini sudah ada sebenarnya dalam diri kita, tinggal lagi kita mengetahui kita sudah berpsikologi apa belum. Nah, jadi psikologi mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai anggota masyarakat, baik sebagai diri kita kepala keluarga, baik sebagai anak, baik sebagai ibu, baik sebagai bapak, adik, kakak, saudara, segala macam. Ini masuk di dalam ilmu psikologi, dan manifestasinya aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungan dengan tingkah laku. Selain itu juga psikologi membahas tentang interaksi antara satu orang dengan lainnya. Nah, jadi misal kalian mahasiswa manajemen dakwah ingin berdakwah, kalian harus belajar dulu ilmu psikologi. Karena apa? Di psikologi ini perilaku orang-orang itu bisa kita ketahui. Apakah mimiknya, apakah gimiknya, apakah simiknya, apakah gasatronnya, apakah
tingkah laku dari manusia itu bisa diketahui oleh ilmu psikologi. Jadi aktivitas ruhaniah itu harus berkaitan dengan ilmu psikologi, karena antara akhlak dan psikologi ini membahas tentang orang-perorangan. Ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan lebih baik bila dipadankan dengan ilmu psikologi. Karena ada seorang, kalian melihat penceramah yang semaunya, ya, yang tidak melihat A, B, C, D, E, dia pokoknya ceramah. Dia mengabaikan ilmu psikologi, maka ceramahnya itu tidak akan mungkin didengarkan oleh orang lain. Karena dia tidak berpsikologi dulu gitu. Harusnya dia psikologi, dia pahami, baru dia bisa mengajak orang untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, ya. Berbuat baik, berbuat buruk bisa dilakukan, ya. Karena ilmu psikologi itu dalam keadaan apapun dia bisa lakukan. Jadi begitu dia dipadankan dengan ilmu akhlak, maka dia akan tahu baik buruknya manusia. Perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang tercela, perbuatan yang halal dan haram. Nah, makanya para ilmuwan mempadankan antara ilmu psikologi dengan ilmu tasawuf agar kiranya dapat memberikan hasanah yang lebih baik kepada akhlak, itu harus dipadankan dengan ilmu psikologi. Sementara itu ada ilmu psikologi agama. Menurut Zakiyah Derajat adalah ilmu yang mempelajari kesadaran tentang beragama manusia pada seseorang, ya, pada seseorang, bukan pada masyarakat, yang berpengaruh perilaku agama tersebut pada sosial kemasyarakatan nantinya. Terus Toles menyatakan bahwasannya persoalan pokok dalam psikologi agama adalah kajian terhadap kesadaran dan tingkah laku agama manusia itu. Jadi ada psikologi agama, bagaimana psikologi itu dipadankan dengan agama, disebut psikologi agama. Zakiyah Derajat mengatakan adanya kesadaran beragama. Terus Toles juga menyatakan bahwasanya pokok dari ilmu psikologi agama itu adalah kajian terhadap kesadaran manusia. Jadi jiwanya, ya, bukan bagaimana perilaku, tapi ini sudah bersangkut paut dengan jiwa manusia. Ya, kesadarannya, dia sadar atau tidak, dia bisa atau tidak, dia buruk atau baik, itulah psikologi gitu. Ya, enggak dikatakan kamu buruk, enggak bisa. Ilmu psikologi tidak berbicara tentang memvonis seseorang, tapi ilmu psikologi lebih berbicara tentang tingkah laku dari manusia itu sendiri. Jadi psikologi agama ihwal kehidupan beragama seseorang. Berapa besar pengaruhnya dia dipadankan dengan ilmu filsafat, maka para ahli menyatakan sangat berpengaruh. Bisa memberikan hasanah keilmuan, bisa juga memberikan kebaikan pada manusia. Bila dia seorang orator, maka begitu dia sudah bisa berpsikologi, maka orasinya akan didengar oleh orang, akan dianuti, karena orang yang ahli psikologi sudah bisa menggambarkan bagaimana keadaan diri manusia, tingkat pendidikannya, pekerjaannya, kejiwaannya, dia sudah bisa mengukur di sana. Makanya bila orang yang mau berceramah, dia harus mempadankan ilmu ceramahnya dengan ilmu psikologi. Bila orang mau berbicara, bicaranya harus dipadankan dengan ilmu psikologi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sudah belajar tentang ilmu psikologi. Sedangkan akhlak itu mengaji kehidupan seorang, seberapa besar pengaruh keyakinan agama terhadap sikapnya. Nah, ini kalau sudah bicara sikap, bagaimana sikap, sifat, perilaku, ini ilmu psikologi masuk di dalamnya. Bagaimana, ada nggak pengaruh dari falsafah itu terhadap sikap dari manusia? Ada, sangat berpengaruh sekali. Ya, dia berakhlak. Ya, berakhlak ini lebih ke arah keagamaan. Makanya orang
melakukan sholat 5 waktu, dia akan beragama, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu psikologi ini dipakai. Makanya dalam doa-doa pun kita puji-pujian dulu gitu, nggak langsung main jebret gitu doa. Ya misalnya apa, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kita ada awalan, ada pembukaannya. Puji-puji dulu Allah, puji-puji Rasulullah. Nah, ilmu psikologi ini lebih menekankan kepada sana. Ya, ini namanya bagaimana simik kita, bagaimana kita memberikan awalan-awalan itu yang terbaik untuk siapa? Untuk pendengar yang mendengarnya, maka dia akan langsung tertarik dari awal yang kita lakukan. Kalau awalnya saja kita sudah buruk, ya makanya akhirnya pun akan buruk, su'ul khotimah. Ya, jadi ilmu psikologi begitu dipadankan dengan ilmu akhlak, maka yang akan terjadi adalah bagaimana perilaku dari manusia tersebut setelah dia berpsikologi tadi, bersikap, berperilaku dengan ajaran agamanya. Nah, oleh karenanya ilmu akhlak memiliki kaitan yang sangat besar dengan ilmu psikologi. Ya. Dalam hal ini psikologi berhubungan dengan tingkah lakunya, khususnya kejiwaan dari manusia. Jadi jiwaan manusia, ada orang yang kalian mungkin lihat hari ini dia baik, tapi besok dia kurang baik kepada kita, atau besoknya mungkin 180 derajat dia lebih ke arah orang yang tidak mendengarkan apa yang kita katakan misalnya. Tadinya dia baik sekali, tapi begitu psikologinya jadi buruk, maka dia akan lepas dari semua itu. Jadi semuanya bergantung, ada gantungannya, yaitu ilmu psikologi, di mana ilmu psikologi memberikan gambaran kepada orang-orang yang berakhlak keagamaan secara khusus itu. Dia memberikan gambaran bahwasannya harus begini loh. Kalau lu mau baik tingkah laku lu, perbuatan lu berakhlak yang baik, lu harus tahu dulu apa yang namanya psikologi dulu. Karena ini psikologi ini sangat besar kaitannya. Ada psikologi kesehatan, ada psikologi pembangunan, ada psikologi teknik. Nah, sekarang sudah macam-macam dipadankan ilmu psikologi ini, karena memang ilmu psikologi ini melembutkan hati manusia yang keras, memberikan gambaran yang terbaik pada manusia, apalagi dipadankan dengan ilmu akhlak, maka dia akan lebih akan lebih kuat, akan lebih tertanam akhlak manusia bila dipadankan dengan ilmu psikologi. Jadi keduanya itu saling membutuhkan, akhlak membutuhkan psikologi, psikologi pun membutuhkan akhlak, karena psikologi ini perilaku dari jiwa manusia, sedangkan akhlak itu perilaku keagamaan dari kehidupan manusia. Jadi keduanya ini saling memerlukan satu sama lainnya. Jadi keduanya ini saling berkaitan, satu sama lain saling berkaitan. Jadi ilmu akhlak itu tidak akan lebih baik bila tidak dipadani dengan ilmu psikologi. Begitu juga ilmu psikologi itu tidak akan lebih baik bila tidak dipadankan dengan ilmu akhlak. Apabila kedua ilmu ini dipadankan, maka akan terjadi sinkronisasi, ada kolaborasi antara keduanya. Juga ada refleksi dari akhlak seseorang, itu bisa dilihat dari apa? Dari psikologinya. Jadi ada orang yang berakhlak baik, tapi dia tidak berpsikologi, maka akhlaknya itu akan runtuh juga nantinya gitu. Jadi refleksi dari seorang bisa dilihat dari apa? Pengendalian kejiwaannya, pengendalian emosinya, pengendalian kemarahannya, pengendalian nafsunya, itu semua ada dalam psikologi. Psikologi ini memberi gambaran bagaimana tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita seperti apa itu bisa digambarkan oleh ilmu psikologi. Ya, jadi enggak melulu psikologi berbicara tentang jiwa, tapi dia juga berbicara tentang perilaku dari manusia. Itulah akhlak. Nah, akhlak lebih ke arah agama. Psikologi masuk ke sana, maka agamanya akan baik. Bila kita berzikirnya akan menjadi lebih baik. Bila kita
melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik itu akan menjadi lebih baik lagi dengan kita melakukan psikologi tadi. Ya, ini juga ada hubungan psikologi dengan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Ya, hubungan ilmu akhlak juga dengan ilmu hukum. Ya, ini semua ada psikologi hukum. Jadi ada psikologi sosiologi. Ya, jadi semuanya masuk nih. Di akhlak juga sama ya, sama-sama masuk karena ilmu akhlak ini adalah ilmu yang tertua, ya tertua. Karena memang Nabi Adam itu diciptakan awalnya dia untuk memperbaiki akhlak juga. Jadi terus ilmu akhlak dipadankan dengan ilmu tasawuf. Mungkin kalian sudah mengerti itu yang sudah Bapak terangkan, tapi kata Bapak tadi hanya 2 saja. Setelah itu Bapak akan menjawab dan mengabsen kalian. Bapak mau lihat sampai mana kalian intensitasnya atau ekstensinya ya untuk menonton atau untuk mengikuti kuliah dari akhlak tasawuf ini. Karena Bapak nggak mau sekali, sudahlah Bapak capek-capek tengah malam ya mengupload video ini supaya adanya pembelajaran kita ya, terus kalian mengabaikan pembelajaran itu ya. Kebahagiaan dosen itu akan hilang kalau kalian melakukan hal seperti itu. Bapak sangat senang sekali apabila kalian itu bisa menanggapi apa yang telah Bapak ajarkan, apa yang telah Bapak perbuat untuk bisa adanya kuliah online ini ya. Jadi sangat kalian menghargai Bapak bila kalian menonton dengan seksama, dengan jelas apa yang Bapak sampaikan mengenai akhlak tasawuf ini di mata kuliah ini. Bapak akan melihat dulu yang pertama ini, yang 1 minggu yang lalu ini ya. Ini retorik. Ya, yang 2 minggu yang lalu Bapak mau lihat siapa-siapa ini yang pertama Bapak masukkan ya. Iya, komentarnya ada 43 orang, tapi ini ada yang sangat terlambat sekali ya, sudah ngasih kehadirannya. Ini baru dikasih misalnya baru sekali ya, sudah 2 minggu baru diberi ya. Ini yang pertama, Assalamualaikum Delbi Ramadan ya, tidak bertanya ini ya. Terus lagi Assalamualaikum Wilsi Daini, tidak bertanya. Terus selanjutnya Nurul Alfi Cindy, tidak bertanya. Terus Aknalisa, tidak bertanya. Terus Nuzulia Herlina, Pak, apa tingkah laku kita sehari itu masuk ke akhlak ya. Ini bertanya tentang tingkah laku keseharian. Mungkin lebih masuk, bukan mungkin ya, tapi dia lebih masuk ke arah ke tingkah laku etika dan moral ya. Jadi kalau keseharian masalah-masalah dunia bisa ke etika dan moral, tapi bisa kalau misalnya tingkah laku itu masalah-masalah keagamaan yang yang makhdoh atau yang kita lakukan secara keagamaan kepada Allah, itu masuk kepada akhlak. Tapi kalau keseharian mungkin ya, misalnya kalian ke rumah teman atau segala macam, itu mungkin masuk tingkah lakunya, masuk di etika dan moral ya gitu. Jadi nuzul jadi lebih ke arah masuk ke arah etika dan moralnya ya. Terus selanjutnya saya Safrina, tidak bertanya. Selvi Puspita, tidak bertanya. Wulan dari Isnadiah, tidak bertanya. Ahmad Fuadi, tidak bertanya. Alfis, tidak bertanya.
Terus lagi Bihartosi Sagitan MD tidak bertanya, katanya di kampung saya nggak ada sinyal, cari ya, dicari sinyalnya ya, kamu beraja sinyal itu supaya dapat ya. Terus lagi Benitawati tidak bertanya, saya Alfitri MD2B tidak bertanya, Iman Amirul Ramadan tidak bertanya, Septi Gulia tidak bertanya, Intan Sari tidak bertanya. Terus lagi ini dari saya Aprian Renaldi, izin bertanya, ada beberapa umat manusia terkhusus muslim yang berkejian tinggi. Oh, ini sudah dijawab minggu kemarin ya. Iya. Terus lagi ini ya, ini siapa, Daryami ya, Ayu Daryami ya, ini mengatakan perbedaan tasawuf dengan filsafat karena pernah mempelajari filsafat di semester 1 dan bagaimana pendapat tentang ada yang mengatakan tasawuf filsafat ini kayaknya yang minggu kemarin ini ya. Ini coba ganti lagi dulu yang minggu ini aja, kita ganti lagi ya. Oh ya, ini faktunya ya, anak tasawuf season 2 ini ada 36 orang yang komentar ya, termasuk bapak ya. Assalamualaikum, ini ulang dari Isnadiah. Jangan terima kasih atas ilmunya ya, bapak berharap pertanyaan kalian dan jawaban kalian. Jadi kalian gak usah berterima kasih kalau kalian tidak bertanya kepada bapak. Bapak hargai pertanyaan kalian itu dengan poin. Bapak hargai jawaban kalian itu kan poin yang bisa membantu kalian nanti